Ya, dan untuk membahas lebih jauh lagi terkait dengan kebocoran data Mhm. pemilih, kita sudah terhubung melalui telepon dengan pemerhati multimedia telematika, Bapak Roy Suryo. Selamat siang Bang Roy Suryo, selamat Selamat siang Bang oke Aldi, kita selamat tergabung melalui siang Mbak sambungan Ila. telepon ya. Iya, Oke ah, Bang Roy, mohon ini maaf karena saya lagi di perjalanan. Iya, Siap. tadi coba Zoom agak susah. Baik. siap ini pemilu belum juga mulai ya, tapi kita udah langsung disuguhkan berita bahwa ada data pemilih tetap yang bocor kemudian diperjualbelikan bahkan harganya 1,2 M Mhm. itu kan Ya, artinya penting sekali data tersebut ya. Bang Roy, ini apa sebetulnya kemudian yang menjadi penyebab situs resmi pemerintah begitu dengan domain.go.id gitu kan bisa kemudian diretas dan akhirnya data-data penting 500.000 DPT ini bisa diperjualbelikan. Ini kan artinya ada kemungkinan nanti data DPT lain juga bisa disalahgunakan ke depannya gitu kan. Apa yang harus dibenahi juga? baik. Yang pertama ini bukan soal harganya ya, yang 1,2 M. Itu harga itu Hmm, jauh lebih kecil dibandingkan dengan efek yang nanti akan terjadi. Maksud betul. saya begini, ya, meskipun sekarang baru di sekitar 500.000, tapi Mhm, ini bagian dari 204 juta data yang ada pada DPT. mhm. Mhm. Di mana kebocorannya? Secara teknis sebenarnya mudah. Karena bisa dicek bahwa karena ini terbuka sistemnya, jadi DPT itu secara online bisa diakses oleh masyarakat. Di Betul. situ sebenarnya letak loophole-nya atau Mhm. lubangnya, ya. Jadi Oke. artinya sebenarnya KPU bagian teknis ya Pak Hasyim Asyari kalau yang ketuanya dan juga Idam Kolek bagian teknis Mhm. itu harusnya benar-benar mengecek apakah perangkatnya ataukah juga operatornya yang menangani agar jangan ada backdoor atau misalnya jalan belakang di mana orang kemudian tidak hanya bisa mengecek dan masukkan data, tapi kemudian mengambil data. Mhm. Apa yang dilakukan oleh si Jimbo ini adalah sekedar test case dari apa yang nanti mungkin bisa terjadi. Saya sampaikan bahwa ini adalah ada warning Ya. pada Mhm. saat nanti hasil pemilu pada tahun 2024 yang akan datang atau tahun Mhm. depan. Ketika misalnya sudah terjadi situng, jadi pasca 14 Februari, kemudian mulai perhitungan, Mas Aldi bisa bayangin ya, Mbak Ila, apa yang terjadi kalau kemudian tiba-tiba masyarakat Indonesia yang sedang menunggu perolehan data yang makin naik, tiba-tiba hilang, kemudian Mhm. dihack, dan kondisinya seperti 20 tahun yang lalu. 20 Mhm. tahun yang lalu pernah terjadi tahun 2004, tiba-tiba nama-nama partai itu berubah menjadi partai jambu, partai pisang, partai. Nah itu mungkin kekhawatirannya tidak sebesar sekarang. Ya. Karena apa? Sekarang ini sebelum pemilu seperti tadi introduksi dari Mas Ali, sebelum pemilu saja sudah mulai ada kekhawatiran tentang kecurangan, ketidakpihakan, ketidaknetralan. Nah ini bahaya banget ya. Mhm. Jadi saya terus terang mengkritisi statement dari Menkominfo Pak Budiari. Ya. Jangan dipandang ini soal ekonomi saja, bukan. Ini dampaknya sangat besar. Ini dampaknya adalah kalau tidak ditangani dengan baik, ya dampaknya sangat besar untuk sosial politik ke depan. Ya. Saya setuju. Sekarang dilakukan pengecekan oleh Ditjen Kedijenan Aptika, ya Mhm. aplikasi informatika. Tapi bukan hanya sekedar itu. BSSN, kemudian ID Security atau dari Barreskrim yang kemudian juga masuk emergency response team, itu harus tidak sekedar mengecek, tapi menemukan pelakunya. Ya, Mhm. menemukan pelakunya atau menemukan operator yang kemudian lalai. Mhm. Kita ingat ya, Mbak Ila dan Mas Ya. Ali dan juga pemirsa iNews, bahwa Indonesia sejak tahun lalu itu sudah punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Betul, nomor PDP. 27 Ya. tahun 2003. Iya, PDP. Mhm. Ini ada sanksi besar bagi orang-orang yang lalai. Jadi masyarakat ini menunggu. Ya. Kalau ada kayak gini disanksi nggak? Jadi kalau misalnya kemarin masyarakat meragukan Bawaslu, ini bukan tugas Bawaslu, ini tugas polisi. Polisi kan tegas ya dalam hal ini. Jadi artinya polisi harus bisa mensanksi dengan menggunakan undang-undang PDP terhadap orang-orang yang bertanggung jawab. Harus ada yang bertanggung jawab. Kalau tidak, saya terus terang cinta kepada Republik ini, tidak ingin agar kekhawatiran masyarakat terhadap ketidaknetralan, kecurangan pemilu Mhm. itu terjadi karena ada tuduhan, sudah mulai ada tuduhan. Jangan-jangan ini Ya. memang modus nih ya, modus Baik, Bang supaya Roy. nanti Jadi kalau ada kerusakan itu, Mbak ya, Ila. jadi memang ada beberapa strategi atau penanggulangan ini tuh harus cepat, kemudian Ya. juga tepat, bahkan bukan hanya mencari pelaku begitu ya, yang
apa namanya, Operator operator di semua KPU itu harus sendiri. bisa bertanggung jawab Mhm. begitu ya, dan itu juga sudah Betul. ada di Ada aturan ada undang-undangnya detail. begitu. Ada sanksinya tuh Mbak Ila Iya. dan Mas Ali. Itu ada sanksinya dalam Undang-Undang PDB. Kan Apakah menurut saya kemudian secara masyarakat teknis juga bisa menuntut, Bang, kalau begitu? ada itu pertanggungjawabannya dan masyarakat bisa menuntut. Jadi tidak tanpa perlu dilaporkan pun sebenarnya. Jadi ini bukan delik aduan. Tanpa perlu dilaporkan pun Oke, bukan delik sebenarnya aduan. para orang-orang yang terlibat itu bisa bertanggung jawab mulai dari sanksi administratif sampai sanksi pidana. Sekali lagi, ini secara teknis mudah sebenarnya. Karena apa? Karena tinggal menutup loophole atau backdoor yang ada dan kemudian menertibkan semua username dan password dari admin KPUD yang ada di daerah-daerah. Karena ini pun belum dibuka loh Mas Aldi. Coba nanti bisa dibayangin. Kalau nanti 34 provinsi di seluruh Indonesia itu sudah mulai pada input data dan kemudian tiba-tiba terjadi kekacauan seperti ini, kan bisa dibayangin gitu. Jadi kalau saya sih terus terang ya, quote and quote saya sih berterima kasih kepada Jimbo yang mengingatkan kita gitu, mengingatkan pemerintah, mengingatkan negara ini bahwa KPU yang punya anggaran 76,6 triliun Nah, sekali lagi. itu Bang Roy. Itu kenapa Masih anggarannya bisa sangat gitu besar, ya. kemudian tapi pengamanan sistemnya itu tidak secure atau tidak convert seperti ini. Ini ironis sekali, bahaya. Iya, apalagi kan sekali. kita mengetahui kalau data itu sangat penting ya Bang pada tahun Ya. pemilu ini, di mana data, apalagi daftar pemilih tetap yang kemudian ada Ya. nomor teleponnya, begitu Dan dicantumkan nomor semua teleponnya, data pastinya tuh memang semua sudah dimasukkan ke sistem begitu Dimasukkan. sekarang. Iya, Ada- sudah tidak ada lagi misalnya gini, manual. misalnya kalau misalnya datanya- disalahgunakan sama orang yang tidak bertanggung jawab, tentunya nanti Ini yang bisa terjadi. ada spekulasi Karena data kecurangan-kecurangan itu akan sangat lengkap terjadi ya. nanti Ada di nama, pemilu. ada tanggal lahir, ada alamat, ada nomor telepon, ada NIK. Itu cocok, itu cukup untuk memasukkan kita misalnya aplikasi pinjol. Tiba-tiba Mas Aldi tiba-tiba di copy data-datanya kemudian diaplikasikan ke pinjol. Tiba-tiba Mas dapat transfer 10 juta gitu ya. Tapi tiba-tiba dari pinjol itu kan biasa, dia tiba-tiba kita berhutang 15 juta. Itu bisa terjadi karena datanya lengkap. Kemudian kan dari situ orang mungkin hacker tuh bisa kemudian mengakses tanda tangan kita, kemudian bisa mengakses alamat kita, nomor telepon kita, bisa seolah-olah dikontak, dihubungi dan kemudian dijalankan aplikasinya. Ini bahaya, ini terus terang. Benar Benar-benar Bang Roy, bahaya. nampaknya tugas Kominfo juga tidak hanya KPU saja, tapi Kominfo juga sebagai yang harusnya mengawal adanya mengantisipasi peretasan di situs KPU ini begitu. Nampaknya cukup berat di pemilu 2024 nanti begitu karena memegang data berapa ada DPT kita ratusan juta masyarakat begitu kan. Lalu apa sebetulnya yang bisa dilakukan ke depannya ini Bang, agar ya kita kan tidak mau ya kemudian trust masyarakat terhadap data-data yang diberikan ini kepada pemerintah loh, institusi yang harusnya paling aman di mana kita menitipkan data-data kita gitu, data nomor telepon, alamat, tanggal lahir dan lain-lain gitu kepada Kominfo. Apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan? Kalau sekarang misalnya seperti kemarin saya juga kemarin memfeeding beberapa pertanyaan untuk Komisi 1 ya, ketika kemarin ada RDP, mereka sudah memanggil Menkominfo dan juga tapi nanti Komisi 2 silahkan panggil KPU untuk soal hal ini. Tapi artinya gini, kurangi hal-hal yang tidak penting untuk pelaksanaan pemilu dengan anggaran yang sangat besar. Misalnya apa? Pawai, karnaval, kayak kemarin deklarasi damai yang hanya hura-hura itu kurangi. Ya gitu. Lebih banyak anggaran itu sebaiknya digunakan untuk pengamanan data dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Memulihkan kembali trust dari masyarakat itu sangat penting. Salah satunya adalah saya mendesak pelaku ini harus kena. Ya, kalau pelaku kena dan kemudian diumumkan kepada masyarakat, kemudian anggarannya dialokasikan untuk mengamankan sistem secara benar-benar proper ya, secara benar-benar aman ya, seperti kemarin juga sahabat saya dari Sisrak itu kemudian juga menyampaikan beberapa tips, itu saya kira sangat bagus ya. Jadi artinya username, password dari semua administrator yang sudah diedarkan tarik kembali, dimaksimalkan dengan data yang kemudian susah untuk diakses ya, atau kemudian misalnya dengan double proteksi masing-masing. Operator disumpah benar-benar ya, operator disumpah benar-benar agar kalau melakukan hal-hal misalnya keteledoran, karena kan gini, saya sangat yakin ya operator di daerah itu mungkin mereka teledor atau lalai, mungkin username dia tulis dan tarik kertas gitu Mbak Ila, kemudian orang lain bisa juga menggantikannya gitu kan, dan kemudian passwordnya bahkan ditulis. Ini kan sering banget terjadi gitu. Jadi Baik, sekali Bang lagi Roy, saya sangat ingin ini benar-benar solve
dan kita tunggu hasil yang sangat baik dari penyidikan ini. Baik, kita juga sama-sama menanti ya bagaimana kemudian nanti langkah konkretnya dalam penanggulangan masalah ini. Baik, terima kasih Bang Roy Suryo sudah bergabung bersama kami di iNews Today. Terima kasih, Salam mohon sehat maaf, selalu. saya lagi di Terima kasih, jalan, jadi Bang Roy. tidak bisa keluar visualnya. Terima kasih. Siap, hati-hati di jalan Bang, selamat sampai tujuan. Baik. Baik.